Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema isi pikiran dan perasaan dia selama ini terhadap kamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Kalau yang terlihat di sini sebenarnya dia memiliki banyak sekali ya rasa suka, rasa cinta, dan juga rasa sayang sama kamu. Ya, terlihat bahwa sampai saat ini pun dia masih mengharapkan kamu, terlepas dari apapun status kalian pada saat ini. Entah kalian masih bersama ataupun sudah berpisah. Dia memiliki impian, ya, karena dia sudah melihat kamu sebagai masa depannya di sini. Dia sudah melihat kamu adalah seseorang yang sangat baik, kamu adalah seseorang yang begitu tulus, penuh dengan kesabaran dan juga cinta, ya, penuh dengan kasih sayang. Dan hal ini membuat dia merasakan ya kenyamanan yang begitu dalam bersama dengan kamu. Di sini ada keinginan ya dari dia untuk bisa meningkatkan level dari hubungan kalian. Dari yang mungkin sebelumnya hanya teman ya, di sini menjadi pacaran. Yang pacaran dia ingin meningkatkan sampai ke tunangan, bahkan sampai ke pernikahan. Ya. Dia tahu di sini bahwa kalian memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Karena dia merasakan sendiri ya, ada ikatan yang begitu kencang, ada ikatan yang begitu kuat. Ya, ini bisa jadi ikatan batin yang membuat kalian sebenarnya saling memikirkan ya, dan juga saling merindukan satu sama lain. Terlepas apakah dia menunjukkannya secara langsung atau tidak ya, tapi itulah yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia ingin bersama dengan kamu selamanya. Ya, karena hanya dengan bersama kamu di sini dia merasa lengkap, dia merasa utuh, dia merasa bahwa kamu bisa ya dalam memahami batin perasaan terdalamnya. Ditambah lagi kamu ini orangnya dewasa ya, bisa berpikir logis. Tapi di sisi yang lain kamu juga seseorang yang lucu, seseorang yang menyenangkan, sangat menarik ya di matanya dan mampu memberikan kehangatan. Makanya di sini dia kayak tergila-gila ya sama kamu. Dia begitu mencintai kamu. Memang ada beberapa di antara kamu yang hubungannya mungkin sedang putus ya, sedang berpisah. Entah karena konflik, ada perdebatan, ada sesuatu yang terungkap ya, sesuatu yang sebelumnya tertutupi tapi sekarang terungkap dengan jelas. Dan itu bisa jadi menimbulkan kemarahan ya, kekecewaan, kesedihan maupun kegalauan. Kalau dia di sini melakukan kesalahan ya, tentunya dia menyesal. Dia merasakan bahwa dia perlu untuk minta maaf sama kamu. Dia perlu untuk bisa mengubah situasi menjadi lebih baik lagi. Karena dia nggak mampu ya untuk berada di situasi ini terus-menerus. Situasi di mana kalian berpisah, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Sangat berat sekali bagi dia untuk menahan ya segala rasa ingin bertemunya, rasa kangennya. Dia ingin melihat wajah kamu lagi, dia ingin melihat senyuman kamu lagi. Yang begitu manis ya, begitu cantik, begitu ganteng. Dia memfokuskan ya sepenuhnya hanya untuk kamu. Dia gak mau orang lain ya, dia memilih kamu, dia sudah memutuskan bahwa kamu adalah seseorang yang ingin dia perjuangkan.
Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang keras kepala, ya, egonya tinggi, gengsinya tinggi. Makanya dia kayak kurang bisa gitu untuk menunjukkan ataupun mengekspresikan perasaan dia yang sebenarnya. Mungkin kalau dari luar dia kayak terlihat cuek, ya, terlihat nggak peduli sama kamu, terlihat kayak biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya dia sayang banget, ya. Sebenarnya dia cinta banget dan sangat mengharapkan kamu untuk menjadi pasangannya. Ya. Memang dia merasakan di sini ada hal-hal yang perlu diubah, ya. Terutama kalau dia sebelumnya telah menyakiti hati kamu. Mungkin ada kebohongan-kebohongan yang dia sampaikan, ya, ataupun lakukan. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang manipulatif, seseorang yang tidak jujur, sehingga menimbulkan tanda tanya. Ya, apakah dia ini benar-benar sayang sama kamu atau hanya memanfaatkan kamu aja selama ini? Ya, kamu ingin tahu kejelasannya, kamu ingin tahu kepastiannya seperti apa. Baik dari isi pikiran, perasaan, ya, maupun tujuan dia untuk dekat sama kamu, menjalin hubungan dengan kamu. Karena kamu gak pengen, ya, buang-buang waktu bersama dengan seseorang yang salah. Kamu ingin tahu tujuan dia sebenarnya apa. Apakah dia ada niat serius atau hanya main-main saja. Sampai saat ini, saya merasakan memang masih ada energi gengsi, ya, yang dia pertahankan. Tapi setelah dia melepaskan, ya, segala gengsinya, segala egonya, dia akan datang lagi sama kamu, ya, untuk mengungkapkan, ya, betapa dia ingin untuk bisa selalu bersama dengan kamu. Dia gak pengen terpisah lagi, dia tidak ingin kalian berjauhan lagi, dia tidak ingin ada jarak lagi di antara kalian berdua. Apalagi kalau saat ini saling cuek-cuekan, ya, diem-dieman. Dia gak tahan sebenarnya. Ya, selama ini dia hanya pura-pura kuat, dia pura-pura baik-baik aja, tapi sebenarnya dia terluka. Dia sedih, dia merasa kehilangan kamu. Karena kamu adalah seseorang yang berharga, seseorang yang spesial di hatinya. Jadi gak mudah, ya, bagi dia untuk melupakan kamu, apalagi move on dari kamu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke, di sini saya merasakan memang ada waktu, ya, yang diperlukan untuk hubungan ini bisa berbaikan kembali. Karena tentunya yang namanya kepercayaan akan tumbuh, ya, seiring berjalannya waktu. Apalagi kalau kepercayaan kamu sebelumnya sudah dikhianati, sudah disia-siakan. Dia sadar, ya, bahwa dia punya banyak kesalahan sama kamu, dan dia perlu meminta maaf, ya, dan juga memperbaiki semua kesalahannya. Tapi yang jelas, ya, dia tidak mau melepaskan kamu, ya, dia ingin memperjuangkan kamu lagi. Kalaupun ada hal-hal yang telah menyakiti hati kamu sebelumnya, di sini dia bertekad, ya, dia berniat dengan kuat untuk bisa menyembuhkan segala luka yang telah dia timbulkan. Perpisahan ini benar-benar membuat dia gak tenang, ya. Dia melakukan aktivitasnya dengan tidak semangat. Gak ada lagi yang mendukung dia, mencintai dia dengan setulus hati. Ya, dia merasa hampa di sini. Dia merasa kehidupannya benar-benar kosong. Dia kesepian, bahkan di saat dia dikelilingi oleh banyak orang. Ya, tapi dia tetap merasa kesepian karena tidak adanya kamu di sisinya. Dia ingin mengakhiri segala energi dingin, ya, yang saat ini
menyelimuti kalian berdua. Dia tahu bahwa kamu adalah yang terbaik dan dia akan memperjuangkan kamu ya lebih dibandingkan dari sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang kita akan lihat situasi cinta yang mungkin terjadi di antara kamu dan dia. Oke, di sini sudah ada 5 kartu ya. Kita lihat dari kartu pertama. Di sini ada kartu cemburu. Siapakah ini yang cemburu ya? Apakah kamu yang cemburu sama dia? Atau dia yang cemburu sama kamu? Yang jelas ada energi kecemburuan. Mungkin karena kurangnya ya perhatian, kasih sayang ya, ataupun cinta yang diekspresikan selama ini. Sehingga menimbulkan kecemburuan ya, menimbulkan pikiran-pikiran negatif. Apalagi kalau hubungannya memiliki pihak ketiga. Tentunya menimbulkan kecemburuan yang luar biasa. Ya. Kalau ini energi dia ya, saya merasakan dia marah. Ya, dia merasa gak rela gitu kalau kamu nyaman sama orang lain. Ya, atau kamu sibuk dengan aktivitas kamu ya, tidak memberikan dia perhatian, tidak memberikan dia kasih sayang. Tapi kalau ini adalah energi kamu ya, mungkin kamu merasakan juga bahwa dia ini kayak terlalu cuek ya sama kamu, kayak gak memperdulikan kamu lagi seperti sebelum-sebelumnya. Padahal di awal-awal hubungan kalian begitu mesra, begitu romantis, begitu hangat, begitu saling membuat nyaman ya satu sama lain. Tapi kenapa ya seiring berjalannya waktu dia kayak ogah-ogahan ya, dia kayak sibuk sendiri. Entah ini dengan pekerjaannya ataupun aktivitas lain atau dengan teman-temannya. Ya, atau dengan orang lain. Karena kalau kita lihat di sini dengan kartu kedua ya, ada hadirnya orang lain. Ya, tentunya nggak akan resonate bagi setiap dari kamu, tapi ada beberapa di antara kamu yang hubungannya itu hadir ya, orang ketiga. Ada orang lain yang mengintervensi hubungan ini. Ya, ada orang lain yang mungkin nggak suka gitu ya kalau kalian bersama, kalau kalian bersatu. Jadi wajar aja kalau di sini ada cemburu, ya. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini ada kenangan indah. Kenangan indah yang kalian lalui, ya, yang telah kalian ciptakan. Begitu melekat ya di dalam memori, di dalam pikiran ya, dan juga hati terdalamnya. Makanya gak mudah ya bagi dia untuk melupakan kamu atau move on dari kamu, karena jelas di sini kalian bahagia sebelumnya. Kalian benar-benar merasa cocok, kalian benar-benar merasa saling melengkapi satu sama lain. Gak ada lagi orang yang membuat dia nyaman gitu ya selain kamu. Makanya dia gak mau gitu untuk mencari orang lain lagi. Dia hanya ingin memfokuskan kepada kamu. Ya. Dia hanya ingin memohon ya kepada kamu untuk memberikan dia kesempatan lagi. Kemudian kartu selanjutnya di sini ada tarik ulur. Ada seseorang yang tarik ulur ya di sini. Entah ini kamu yang narik ulur dia, ya karena mungkin kamu udah kecewa, kamu ingin melihat reaksinya, atau dia yang tarik ulur kepada kamu. Dia nggak stabil gitu ya, energinya labil, nggak dewasa, pelin-pelan, egois. Ya. Kadang dia bisa aktif dalam menunjukkan kasih sayangnya, tapi di saat-saat tertentu ya dia sangat pasif, sangat berjarak sama kamu. Ya kamu juga jadi bingung di sini, apa yang sebenarnya dia rencanakan, apa yang dia mau. Kenapa kadang mau, kadang kayak menghindar dengan kamu. Tentunya ini menimbulkan ketidaknyamanan
menimbulkan perasaan ragu. Ya. Mungkin kamu butuh waktu pada saat ini untuk menenangkan diri kamu, untuk bisa menarik diri sejenak ya, berpikir dengan jernih, dan juga memilih pilihan yang memang sudah tersedia untuk kamu pada saat ini. Ya, dan kartu terakhir di sini ada pengaruh luar. Ini bisa jadi siapapun ya, bisa jadi orang ketiga, bisa jadi teman, sahabat, keluarga, ya, orang tua yang mungkin tidak menyetujui hubungan ini untuk bisa lanjut. Ya, namun disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu di sini ya, karena pengaruh luar bisa jadi apapun ya, bisa juga jadi tantangan, hambatan ya, untuk hubungan ini bisa bersatu. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu Five of Cups, Temperance, lalu ada kartu The Emperor. Di sini untuk energi zodiak ya, saya melihat ada Scorpio, saya melihat ada Aries, ada Sagittarius, Libra, Cancer, Virgo. Ya, nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Saya merasakan di sini ada penyesalan terdalam ya yang dirasakan oleh seseorang karena telah menyanyiakan kamu sebelumnya. Dia merasa menjadi seseorang yang kurang bersyukur ya, padahal dia sudah mendapatkan ya segala cinta, kasih sayang yang dia perlukan. Ya. Tapi di sini dia merasa bahwa segala usaha dan pengorbanannya itu tidak seimbang ya dengan kamu. Mungkin kamu lebih banyak ya berusaha, berkorban. Ya kalau dia sebenarnya banyak juga usaha dan pengorbanannya, tapi hanya di awal aja. Ya, semakin kesini dia semakin menyadari bahwa dia kurang bisa bersyukur ya atas hubungan ini. Dia kurang bisa bersyukur atas hadirnya kamu di dalam hidupnya. Namun setelah kalian berpisah ya, setelah dia merasa kehilangan, barulah dia menyadari semuanya. Penyesalan memang datang belakangan. Ya. Makanya di sini dia ingin bisa merubah ya situasi, keadaan, dia ingin bangkit lagi, dia ingin membuktikan pada kamu bahwa dia bisa menjadi versi yang terbaik dari dirinya sendiri untuk bisa ngimbangin kamu, untuk bisa membuat hubungan kalian seimbang lagi, stabil lagi. Ya, bukan hubungan yang berat sebelah. Ya, bukan lagi dia tidak akan yang menghargai kamu ya. Mungkin sebelumnya dia tidak menghargai kamu, tapi sekarang dia ingin bisa lebih menghargai kamu, bisa lebih bersyukur atas hadirnya kamu di dalam hidupnya. Ya, karena kalau nggak ada kamu ya, berat banget hidupnya. Dia benar-benar merasa hampa. Dia benar-benar merasa nggak ada lagi yang bisa ngertiin dia. Ya, dia ingin menurunkan egonya. Dia tidak ingin lagi menjadi seseorang yang egois, seseorang yang keras kepala. Dia ingin lebih mengedepankan cinta, kepedulian, perhatian ya, dan juga ingin bisa memahami kamu dengan lebih baik lagi. Karena mungkin selama ini dia hanya menuntut ya, ingin dipahami, ingin dimengerti, tapi dia tidak mau mencoba untuk mengerti kamu, memahami bagaimana perasaan kamu selama ini. Ya, karena kamu juga udah banyak bersabar, kamu udah banyak menahan ya segala kekesalan yang kamu rasakan terhadap dia. Oke, kita lanjut lagi di sini. Untuk zodiak lainnya, saya merasakan ada Aquarius, Gemini, Leo ya. Kemudian ada Capricorn, Pisces ya. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun, orang yang dealing sama kamu ya, orang yang kamu fokuskan, ataupun zodiak dari kamu sendiri.
Di sini saya merasakan memang ada karma ya yang saat ini sedang dia tanggung, sedang dia jalani. Tapi hal ini bermanfaat ya untuk dia bisa belajar ya bagaimana cara menghargai, bagaimana cara untuk bisa memberikan cinta sejati. Bukan yang berdasarkan ego, bukan yang berdasarkan hasrat. Ya, yang mementingkan diri sendiri. Beberapa di antara kamu memang juga saya melihat di sini kamu sedang memfokuskan ya pada pengembangan diri kamu sedang meningkatkan kualitas diri kamu. Bisa jadi melalui pekerjaan ya, fokus pada pekerjaan, keuangan, dan juga fokus pada kesuksesan kamu. Ya, karena kamu tidak ingin juga gitu berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kegalauan, dalam kekesalan dan juga amarah. Ya, energi kamu terkuras banyak selama ini. Ya, kamu ingin bisa hidup dengan lebih tenang, dengan lebih bahagia, dengan lebih merasa lancar ya dalam segala urusan, dalam segala hal yang kamu lakukan. Kamu yakin di sini bahwa jika memang kalian ditakdirkan untuk bersama, tentunya kalian akan bersatu lagi. Tapi jika tidak ya, kamu tentunya bisa bertemu dengan orang lain ya, seseorang yang baru. Kemudian saya juga merasakan di sini ada energi pencapaian ya. Mungkin ada hal-hal yang sudah kamu rencanakan ya beberapa waktu ke belakang ini, dan saya melihat ini bisa terwujud. Ya, ada potensi yang besar hal tersebut akan terwujud sesaat lagi. Ya, mungkin tentang karir kamu yang akan meningkat, usaha kamu yang akan berkembang, ya, keuangan kamu yang semakin meningkat juga di sini. Ya, keluarga yang harmonis, teman-teman yang baik, yang selalu mendukung, dan juga kamu berpotensi menemukan cinta sejati kamu, jodoh kamu yang tentunya akan menikah dengan kamu, bersatu dengan kamu selama-lamanya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca ya di sini untuk kartu pertama. Dia ingin mengatakan ya, bisakah kamu memberi kabar padaku? Aku masih terlalu gengsi untuk memulainya. Ya, memang gengsinya tinggi ya, tadi udah terlihat juga energinya. Kalau gengsi dia ini tinggi, ya dia malu, dia gengsi, dia tidak berani gitu untuk memulai duluan. Makanya dia ingin melihat situasi dulu ya pada saat ini, apakah kamu akan menghubungi dia duluan atau tidak ya, akan memberikan kabar kamu ya pada dia atau tidak. Dia masih menunggu ya pada saat ini. Kecuali kalau kamu memang benar-benar tidak mau mulai duluan ya, barulah dia akan bertindak. Meskipun memang dia harus menurunkan ego dan gengsinya terlebih dahulu ya pada saat ini untuk bisa memulai kembali segalanya dari awal. Kemudian untuk kartu kedua di sini, maafkan aku yang kurang bisa memahami batin perasaan kamu. Aku hanya tenggelam dalam ego dan pikiranku sendiri. Ya. Dia tahu sangat banyak hal yang telah membuat kamu kecewa. Ya. Baik dari sikapnya, tindakannya maupun kata-katanya. Terkadang dia bisa gitu memahami batin perasaan kamu, tapi di saat-saat tertentu ya, apalagi kalau sedang dalam emosi yang tidak stabil, dia akan lebih banyak berdiam diri ya, ataupun bisa juga menyerang ya, menyerang satu sama lain, marah-marah ya. Ada yang marah-marahnya itu diekspresikan ya, ditunjukkan, ada juga yang marahnya itu diam. Ya, karena orang berbeda-beda ya. Dia tahu bahwa dia tenggelam gitu dalam segala pikiran ya. Dia tenggelam dalam egonya sendiri. Yang membuat kalian pada akhirnya berpisah, membuat kalian pada akhirnya berantem, penuh konflik. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini,
Ikatan batin yang kurasakan padamu begitu kuat dan dalam. Apa kamu juga merasakannya? Ya, karena dia gak mau ya merasakannya sendirian. Dia ingin tahu apakah kamu juga merasakan ikatan batin ini. Ya, dia ingin tahu. Dia sangat-sangat ingin tahu. Karena kalau kamu juga merasakannya, ya itu semakin mempertegas bahwa kalian memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Ya, karena meskipun kalian gak ada komunikasi, ya gak ada pertemuan, tapi ikatan batin itu tetap kuat, tetap dalam, ya tetap dia rasakan begitu kencang di dalam hatinya. Jadi wajar aja kalau dia kesulitan ya move on dari kamu, ya karena dia udah merasakan di sini ikatan batinnya sangat kuat dengan kamu dan dia begitu cocok, ya begitu saling memikirkan, ya merasakan kenyamanan satu sama lain. Dan jika kamu juga merasakannya ya, tentunya di sini dia tidak akan ragu-ragu lagi untuk bisa segera mengubah situasi ini. Oke, kemudian kartu selanjutnya, aku ingin berbicara padamu lagi dan ingin memperjelas hubungan ini. Namun aku masih malu atas segala hal yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang telah dia perbuat ya kepadamu? Karena di sini dia merasa malu. Ya. Dia ingin memperjelas hubungan, dia ingin berbicara sama kamu. Mungkin dia merasa insecure ya. Dia tahu dia punya banyak energi negatif, mungkin toxic, manipulatif, kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur atas apa yang telah dia miliki sebelumnya. Ya. Tentunya dia perlu ya untuk meningkatkan rasa percaya dirinya terlebih dahulu, untuk bisa meningkatkan rasa optimisnya, meningkatkan kualitas diri agar dia tidak merasa insecure lagi untuk berhadapan dengan kamu. Oke, dan kartu terakhir di sini, aku selalu mendoakan untuk kebaikanmu. Aku percaya bahwa kita sudah ditakdirkan bersama. Cepat atau lambat kita akan bersatu lagi. Ya. Jadi dia mendoakan kamu ya meskipun dari kejauhan, dia mendoakan kamu, mendoakan hubungan kalian agar bisa damai lagi, bisa bersatu lagi. Dia ingin kamu baik-baik saja, dia tidak ingin kamu bersedih, dia tidak ingin kamu galau ataupun membenci dia. Ya. Dari hati dia yang paling dalam dia ingin minta maaf ya dengan tulus. Dia ingin bisa menyembuhkan segala luka yang telah dia timbulkan selama ini kepada kamu. Ya. Jadi itulah isi pikiran dan perasaan dia selama ini ya terhadap kamu. Dia masih mengharapkan kamu dan dia sudah percaya ya bahwa kamu adalah jodohnya dan cepat atau lambat kalian akan bersatu lagi. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.